Bahkan nggak ada cerita. Ada dulu pernah saya tangkap oknum 2 kali malah. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi sukses ke depannya. Jadi kan tadi saya bilang, salus populi suprema lex, hukum yang tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Saya sering bilang kan, mau jadi apa nanti 15 tahun lagi kalau kerjaan seperti ini terus, yang unfaedah, yang tidak berfaedah. Kan sering saya nasihatin itu, di waktu muda itu harus menuntut ilmu, bekerja keras, smart, supaya nanti di masa usia kerja tidak sulit lagi untuk mencari pekerjaan. Ini bahagia adalah obat. Itu Don. Halo guys, balik lagi di YouTube Meskar bersama saya Pak Don dan Barita. Sebelum kau buka dulu, saya hari ini senang sekali, dan mungkin nanti pas videonya ini diupload, bagi kalian yang selamat merayakan Idul Fitri. Semoga dalam Lebaran ini kita semua menjadi hati yang baru, saling bermaafkan, dan salam buat teman-temanku seluruh muslim, supaya kita mendapat keberkahan dan kebahagiaan. Buat Madon juga ya. amin. Oke, lanjut. Dan Saya ada pertanyaan nih buat Bapak nih. lo udah pertanyaan aja lo. Oke, lanjut. Pertanyaan dari siapa itu? Ya, dari saya sih. Oke. Yang pertama nih Pak, banyak yang bertanya nih, kenapa setelah Bapak dinas di Polda Metro Jaya udah nggak di Polres lagi, jadi banyak aksi tawuran dan aksi kejahatan lainnya, itu kira-kira kenapa ya Pak? Oke, ntar dulu saya lurusin dulu Diona. Jadi bukan berarti karena saya lurusin dulu ya, supaya kita jangan salah persepsi juga. Bukan berarti, mungkin sih sedikit pengaruhnya, cuman bukan berarti karena saya sudah tidak di Polres Jakarta Timur lagi, bukan berarti gara-gara saya jadi banyak tawuran, bukan sebenarnya ya. Dampaknya sih tidak seberat itu. Mungkin karena memang kedekatan saya waktu itu terhadap remaja-remaja dan pemuda-pemuda di wilayah Jakarta Timur, mungkin ada simbiosis mutualismenya, saling keterhubungan, keterikatan antara saya dengan pemuda, remaja-remaja, pemuda-pemuda di situ. Jadi ada saling segan lah ya. Dan mungkin juga karena non-stop itu kali patrolinya ya. Jadi mereka juga saya arahkan, mereka juga segan juga sih. Yaitu, tapi overall sih sebenarnya intinya gini sih Don, sebenarnya kembali lagi ke anak-anak remaja itu. Bukan kembali saya, bukan karena saya apalah, saya emang saya siapa. Jadi pertanyaannya tadi kenapa, karena saya udah nggak dinas di Polres terus di Polda jadi banyak tawuran gitu ya. Itu sih mungkin pendapat sebagian ya, sebagian masyarakat. Namun perlu saya luruskan, semua itu kan sudah menjadi keputusannya pimpinan, karena di instansi itu, instansi Polri itu, saya harus patuh dan taat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adapun mungkin yang banyak laporan ke saya juga sebenarnya Don, banyak juga laporan-laporan tambah banyak tawuran atau segala macam. Namun perlu saya tegaskan, sebenarnya itu harus kembali lagi kepada remaja-remaja dan pemuda-pemuda itu sendiri untuk di dalam kehidupan ini, agar selalu melaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan positif. Apalagi seperti sekarang kan di bulan
Ramadan, bulan suci Ramadan itu harusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi Pak dari Kapolda juga sudah membuat terobosan-terobosan yang baru, artinya difasilitasi kan, difasilitasi seperti yang tadinya ada trek-trekan balap liar, jadi difasilitasi ada balap-balap yang resmi. Namun demikian itu sebenarnya kembali lagi ke masyarakatnya kalau berpikiran bahwasanya tawuran-tawuran atau tindakan-tindakan yang meresahkan itu tidak ada manfaatnya, ya kembali lagi pikirin apakah ini ada faedahnya ataukah ada untungnya gitu kan. Kalau bahasa di rumah ini mudorotnya gitu kan, itu kan mudorot itu apa, tidak ada gunanya gitu ya. Nah, artinya kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan karena saya pindah, karena memang masyarakat itu, khususnya remaja-remaja, pemuda-pemudi itu, khususnya mereka harus diberikan pengertian secara mendalam. Kalau istilahnya kasih sayang lah ya, nasihat-nasihat supaya memikirkan masa depan. Saya sering bilang kan, mau jadi apa nanti 15 tahun lagi kalau kerjaan seperti ini terus, yang anfaedah, yang tidak berfaedah. Kan sering saya nasihatin itu, di waktu muda itu harus menuntut ilmu, bekerja keras, smart, supaya nanti di masa usia kerja tidak sulit lagi untuk mencari pekerjaan. Contohnya Madon ini skillnya kan banyak, bekerja di PT juga, ambil videonya Ambarita juga gitu kan. So nanti di usia udah 30 ke atas tidak susah lagi untuk mencari pekerjaan. Jadi sebenarnya yang saya dalamin sih, remaja-remaja pemuda itu harus berpikir jauh. Kalau sekarang aja kegiatannya yang tidak bermanfaat, apa jadinya nanti? Orang yang rajin belajar, kerja keras saja belum tentu, apalagi yang enggak. Nah, kita jangan selalu berpikiran akan indah pada waktunya. Enggak gitu juga gitu loh. Misalnya ya kalau saya bisa nyebut lah seseorang gitu kan, dia mengarang lagu rap gitu kan, terus nggak masalah tatoan, malah kalau saya bisa pun saya pakai tato gitu kan. Cuman karena saya di instansi tidak boleh bertato, ya enggak lah. Mungkin nanti kalau udah pensiun kali kan. Jadi maksud saya, janganlah kita membuat pembenaran seperti indah pada waktunya, enggak. Jadi kalau seperti orang-orang yang tadinya tidak selengean tapi mereka sukses dalam hidupnya atau well finance, mempunyai penghasilan yang cukup gitu kan, itu satu di antara sejuta, satu di antara ratusan ribu. Karena mungkin mereka mempunyai talenta, bisa menciptakan lagu, akhirnya lagu itu jadi hits, itu talenta. Jadi kalau misalnya talenta itu satu di antara 1000 atau sejuta, ya nggak semua kan orang seperti itu. Makanya kita ambil jalur ya menuntut ilmu lah di masa muda, ya kan? Menuntut ilmu di masa muda supaya nanti dia tubuh dan pikirannya itu terpenuhi dengan skill, pengetahuan-pengetahuan. Akhirnya pengetahuan yang berharga di dalam itu bisa dimanfaatkan itu untuk kehidupan yang bisa menghasilkan secara finansial. Itu sih sebenarnya harus dipikirkan remaja-remaja ke depan gitu loh. Kalau menurut saya nggak banyak sih, bahkan sedikit sekali yang kerjanya malas-malasan, terus tawuran, akhirnya pas masa tuanya menyesal. Kan pernah saya dengar pembicaraan gini, kalau kamu sekarang santai-santai, malas-malas segala macam, nanti
persiapkan kesehatanmu di masa tua. Karena di masa tua kau akan banting tulang cari kehidupan, cari makan setengah mampus. Karena di masa mudanya tidak dipergunakan dengan baik. Jadi kalau pertanyaan sehubungan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya bukan karena itu sih, ya. Itu sebenarnya kembali kepada remaja-remajanya sama pemuda-pemudanya yang mungkin kurang pengawasan pada saat terjadinya tawuran itu. Mungkin kalau saya dulu kan ya semua mereka saya hubungin lewat DM, lewat apa, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Akhirnya mungkin berkurang. Mungkin setelah saya jadi kurang pengawasan, setelah saya berpindah tugas pekerjaan saya juga sudah lain. Nah, mungkin kurang pengawasan, jadi akhirnya mungkin mereka merasa bebas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu persis sebenarnya kembali lagi ke remaja-remaja, pemuda-pemudanya. Gitu Don, seperti itu sih. Jadi bukan karena saya sih sepenuhnya. Iya. Terus yang kedua nih Pak, Wih, banyak sekali. ada 4. Suka kesel nggak Bapak kalau ada pendapat yang menyudutkan Pak Ambarita di media sosial? Kalau itu sih Don, kesel itu kan bagian daripada mental cere. Kesel terus baper itu sebagian itu karena kalau di kampung saya itu bilang mental ikan-ikan. Kenal tempe. Kalau di kampung saya jarang tempe dulu, jadi makanya nggak ada mental tempe. Nah, kalau dibilang suka kesal, saya nggak kesal, malah saya bahagia karena pemikiran saya gini, bahagia adalah obat. Itu Don. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup itu harus bahagia. Kenapa? Contoh nih, mohon maaf, kalau kita punya utang, kita punya tagihan, kalau kita pikirin terus, kita pikirin emang lunas? Enggak kan? Puyeng malah kan? Tapi kita bekerja, berpikir untuk melunasi. Itunya. Sama seperti kesel, suka kesel. Enggak kesel saya. Saya malah berpikir gini. Ini orang ini punya masalah di dalam dirinya sendiri. Gitu kan? Punya masalah di dalam dirinya. Kalau sirik tanda tak mampu mungkin itu zaman bahala. Cuman yang saya pikirkan semoga aja dia sembuh di dalam pikirannya gitu. Karena saya selalu Ramadan juga harus berprinsip gini. Berbahagialah melihat orang yang bahagia, bersedihlah melihat orang yang sedih. Itu pikirannya. Jangan seperti ini. Suka melihat orang susah melihat orang senang gitu. Jangan seperti itu. Kalau kita ngelihat orang bahagia, kita itu bahagia. Kalau kita melihat orang sedih, ya kita itu sedih, bisa kita bantu gitu. Itu orang yang sebenarnya gitu. Nah, yang saya lihat tapi masih banyak, Don. Masih banyak orang-orang yang baik di media sosial itu masih banyak. Banyak banget. Masih banyak. Cuman makanya ada toksik gitu kan, pemikiran-pemikiran negatif. Sebenarnya yang rugi itu yang pemikiran-pemikiran negatif itu. Kenapa? Saya tanya. Karena di pemikiran negatif, iri, dengki akan memakan dirinya sendiri, akan berbalik. Gitu. Mau saya kasih contoh. Ada suatu cerita. Ada waktu itu adalah seorang pemuka agama. Nah, dan pemuka agama ini dia masuk ke desa-desa, dia memberitakan agamanya, ya kan? Terus yang tidak percaya agama itu, yang istilahnya ateis itu, dia marah-marah sama pemuka agama ini. Terus dicaci maki, dimarah-marahin, dihina, diledek gitu. Akhirnya pada saat dihina, diledek, pokoknya dicaci maki, pokoknya enggak enak lah. Cuman pemuka agama ini hanya senyum, hanya sabar. Lama-lama ada lah yang bertanya sama dia. Bertanya lah yang suka mencaci, menghina ini, menyudutkan semuanya. Bertanya, kok enggak marah sih? Kok enggak balik melawan sih?
kok nggak dihina, dicaci, kok nggak balas gitu kan? Tahu nggak apa yang dia bilang? Itu ibaratkan kamu memberikan aku sesuatu. Setelah kamu berikan sesuatu itu, kamu beli itu, misalnya dia memberi kado atau apapun itu, atau hadiah, kamu memberikan aku hadiah. Kalau misalnya hadiah itu saya terima, pasti kamu merasa untung dong, merasa bahagia dong. Karena hasil jerih payahmu untuk membeli hadiah itu, ya kan, berarti sudah tercapai maksudmu gitu kan. Nah, kalau saya menolak pemberianmu itu, udah semua yang kamu lakukan untuk membeli hadiah ini pasti akan sia-sia. Sama seperti itu. Misalnya ada sama Madon juga sama semua juga. Misalnya ada sesuatu yang buruk atau negatif ditimpakan kepadamu, senyumin aja, kembalikan itu. Karena yang buruk dengan cacian makiannya itu, cacian, hinaan segala macam itu, kalau dikembalikan ke orangnya, maka apa yang dikatakan orang itu akan sia-sia. Jadi saya sudah berpaham itu dari lama dong. Karena kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka apapun yang akan kita lakukan itu akan menjadi sukses ke depannya. Jadi kan tadi saya bilang, gembira adalah obat, bahagia itu adalah obat. Nah, dalam situasi apapun kita harus tetap gembira, nggak boleh bersungut-sungut, kurang-kurangin yang namanya bersungut-sungut. Terus apa namanya? Pokoknya bukan mengurangi sungut-sungut itu seperti ini. Oh, ini udah siang-siang juga masih disuruh lagi kerja di. Gedek gak? Kurang-kurangin. Bersungut-sungut itu adalah hal yang akan membunuh kita sendiri, seperti itu Don. Jadi kalau dipertanyaan suka kesel Kak, sama sekali saya nggak kesel. Karena apa? Saya mengembalikan itu lagi kepada dia gitu. Karena itu bukan milik saya, itu miliknya dia. Contohnya Madon menghina, mencaci saya gitu. Itu nggak saya terima cacian itu, saya kembalikan lagi ke dia. Artinya saya cuek aja. Nah, setelah kembali itu kan, nah itu adalah sesuatu hal yang sia-sia, itu ya kembali lagi ke situ. Jadi something wrong with that man gitu. Orang itu yang jadi bermasalah, bukan di kitanya, seperti itu. Karena kita apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, selama itu tidak berbuat kejahatan yang merugikan orang, berarti kita akan selalu dibela sama Tuhan. Seperti itu Don. Mantap. Iya, seperti itu. Terus ada lagi nih Pak, yang ketiga nih. Ya, lanjut. Apa motivasi dan tujuan Bapak sehingga tetap seperti sekarang ini? Kalau saya gini Don, saya itu sudah hidup bulan Mei ini 45 tahun ya. Saya sudah mengalami semua perkara-perkara di dalam hidup ini, dalam gelap, dalam jurang, dalam bandel. Saya sudah ngalamin itu semua. Tapi yang saya pikirkan, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Yang saya alami hanya ketidaktenangan hidup. Jadi pertanyaannya kenapa selalu tetap seperti sekarang ini? Karena saya percaya setiap kita melakukan kebaikan, cepat lambat itu pasti akan ada balasannya. Setiap kita melakukan sesuatu kebaikan, sama seperti gini Don. Misalnya Madon mau melakukan sesuatu hal yang jahat. Tiba-tiba saya melakukan itu secara, bisalah dikatakan supaya Madon itu tidak kenapa-napa, bisalah dikatakan secara paksa ya. Ya kan? Misalnya Madon itu mau pergi balap-balapan, nanti jatuh, terus luka atau patah kakinya. Atau mungkin Madon mau tawuran, terus saya cegah.
supaya nanti Madon nggak luka dan parahnya fatalnya malah terbunuh gitu kan. Nah, karena Madon suka tawuran atau trek-trekan gitu kan, pasti Madon bencinya sama saya kan. Karena saya mencegah, menghalangi. Memang tugasnya saya dan di kepolisian itu salah satunya mencegah. Ya kan? Bahkan ada bahasanya salus, ini baru saya baca lagi, kalau udah lama sih sebenarnya. Salus populi suprema lex. Apa tuh? Pokoknya baca aja nanti. Salus populi suprema lex, hukum yang tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Seperti itu kira-kira. Hukum yang tertinggi adalah salus populi suprema lex. Hukum yang tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Beda dengan yang parabellum itu, udah lupa saya. Nanti saya baca lagi. Ada ini sebentar dulu ya. Beda lagi dengan ada lagi yang namanya civis picum parabellum. Makanya kan ada kayak gini. Civis pacem parabellum itu peribahasa Latin yang menciptakan itu enggak ketahui, tapi banyak yang ini bahasanya dikutip dari. Jadi artinya civis picum parabellum itu, jika Anda menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Itu lain. Jadi perbedaannya salus populi suprema lex ini, kita jadi melebar ngomongnya. Nggak apa-apa lah, biar ada bahasa-bahasa Latinnya. Jadi kalau salus populi suprema lex itu mungkin terlalu jauh saya berpikir itu, karena saya gini dong. Kalau saya dulu dan sekarang juga, misalnya kalau ada korban tawuran, korban kebacok atau korban kebegal itu, yang nggak tahu kenapa yang saya pikirkan, seandainya saya di situ. Seandainya saya di situ. Dari dulu saya berpikir kayak gitu. Dan kadang saya mau menyalahkan diri sendiri. Kok saya nggak bisa seperti superhero itu, tiba-tiba ada di satu tempat untuk menyelamatkan orang gitu. Gitu kan. Jadi dalam hati saya gini, nggak apa-apa orang membenci, tahu apa orang tentang apa yang saya lakukan. Gitu kan. Contohnya gini, Madun mau trek-trekan atau mau tawuran, terus saya larang, saya cegah, saya bubarkan dengan upaya saya. Karena saya polisi, tahu saya apa yang terjadi. Saya tahu apa yang terjadi ini, mereka apa tujuannya, apa. Karena saya di lapangan yang sudah memahami karakternya orang. Berdasarkan pengalaman saya. Dan itu saya lakukan berdasarkan saya kenal orang. Kenalnya contohnya gini. Misalnya kayak muka-muka Madun ini lah. Ya kan? Emang ada muka gini tawuran? Kan enggak. Tapi kalau udah saya lihat di sini bekas bacokan, kena siram air keras, apa enggak kita berpikir? Kecuali misalnya kalau dia lagi di masjid atau dia lagi di gereja, gitu kan? Kan beda ceritanya. Oh, udah bertobat, gitu kan? Lah kalau masa digelap-gelap 3:30, apa kita enggak menggunakan wewenang kita? Supaya apa? Supaya dia selamat. Dia mau benci kita atau pelaku-pelaku kejahatan lain benci kita, enggak jadi masalah. Kalau kita baperan yang melaksanakan untuk melindungi masyarakat ini, enggak bertahan seminggu dong. Karena apa? Karena haram baperan itu untuk melindungi masyarakat. Itu contohnya. Contohnya gini. Pernah ada kita ngamanin miras gitu kan. Ya kan? Karena tukang jual mirasnya juga dijual ke bocil-bocil. Coba gimana? Terus yang mengkomen tentang itu, kenapa enggak pabriknya aja digerebek? Lah pabriknya kan punya SIUP, punya BPOM. Terus yang dipermasalahkan itu kan nggak boleh dagang di hal-hal di tempat-tempat yang tidak boleh. Kan Perda kan sudah mengatur tentang perdagangan miras itu. Di agama pun tidak dibolehkan. Walaupun di Perda diatur di mana perdagangannya, kan nggak boleh
Ada tempat-tempat yang menjual. Lah kalau dijual di pinggir-pinggir, terus anak-anak kecil yang beli. Nah itu yang jadi masalah. Nah ada orang komen nggak tahu menau, kenapa enggak pabriknya di induk di gerbang? Kan salah kan kayak gitu kan? Sama seperti itu. Jadi pertanyaannya Madon itu tadi bilang suka apa? Suka kesel ya. Motivasi jadi seperti sekarang itu kita harus tetap bertahan, Don. Mau seperti apapun situasi keadaan masyarakatnya, kita harus tetap bertahan kalau memang kita benar-benar dari hati untuk melindungi masyarakat. Nggak boleh baperan. Tiba-tiba contohnya lah misalnya, Om Barita itu seenaknya begini. Saya kok kalau yang saya tangkap penjahat, nggak kehitung penjahat yang saya tangkap. Ya kalau misalnya ada orang pacaran lagi sayang-sayangan terus saya zolimi baru saya itu namanya oon namanya itu. Ya kan? Lah kalau penjahat harus coba kalau misalnya dia megang celurit coba masa harus saya bilang sini maaf ya celuritnya sini saya pegang, nggak ada cerita dia jahat sama korbannya harus ditegas gitu loh. Jadi yang membuat saya bertahan seperti itu harus penuh dengan sabar, terus memaafkan, terus melakukan pembinaan, memberikan contoh. Itu seperti itu, Don. Makanya iya nggak sedikit masyarakat yang mendukung gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit ya itu ya penjahat yang saya udah tangkapin. Nggak mungkin dia terima kasih Pak Ambar saya udah ditangkap bawa narkoba 5 gram. Terima kasih Pak Ambar saya lagi pas mau begal saya ditangkap. Nggak mungkin toh dia senang kan, pasti ada yang benci. Kita nggak bisa membuat semua orang senang sama kita. Makanya saya harus tetap bertahan selama saya masih berdinas. Nggak ada kata ampun buat penjahat. Mantap. Terus pertanyaan yang keempat nih Pak, yang terakhir nih. Terakhir sekali pertanyaan. Ada nggak sih pikiran Bapak buat cuek aja gitu kalau pada penjahat, kan masyarakat pada bandel nih. Nah itu ada nggak buat pikiran Bapak cuek ke penjahat? Saya kalau misalnya pertanyaannya itu kan mungkin masuk Madon itu udah biarin aja lah gitu kan, biarin aja lah gini Don. Cita-cita saya jadi polisi itu ya kan mulai dari SMP gitu, mulai dari SMP cita-cita saya itu. Dan cita-cita saya jadi polisi mau nangkap penjahat, memerangi penjahat. Apapun itu penjahat itu nggak ada kata ampun. Itu penjahat. Kalau memang sudah ditangkap, sudah dilakukan pembinaan, dia mau berubah atau tidak, itu urusan masing-masing. Tugas kita adalah nangkap penjahat. Itu cita-cita saya waktu SMP jadi polisi. Ternyata kesampaian. Makanya pada saat saya pertama-tama jadi polisi, baru setahun jadi polisi, ada almarhum Bribka Bambang dulu udah almarhum. Mungkin anaknya atau penonton ini waktu saya masih Bribda 2 tahun. Itu saya udah ngejar-ngejar penjahat sama beliau itu. Naik mobil lagi. Waktu saya di patroli kota Polda Metro Jaya, naik mobil kejar-kejaran dari Jalan Raya Arteri Pondok Indah sampai ke masuk ke Tanah Kusir. Itu kejar-kejaran dan ketangkap bawa putau waktu itu. Dan di situ saya berpikir, wah, cita-cita saya jadi polisi tercapai. Cita-cita saya nggak lain nggak bukan nangkap penjahat pokoknya. Nggak ada cerita. Karena kalau kita sudah nangkap penjahat, terus penjahat itu misalnya divonis bersalah, terus habis itu dia di lembaga pemasyarakatan, setelah dia keluar, ternyata dia bertobat. Di sini rasanya senang. Tapi kalau misalnya udah masuk lembaga pemasyarakatan, keluar makin jahat, kita berpikir kayak gini, oh iya kau tetap penjahat, saya tetap jadi polisi, tetap saya tangkapin gitu. Makanya bahkan nggak ada cerita, ada dulu pernah saya tangkap oknum 2 kali malah. Jadi artinya
cita-cita saya itu bukan memang jadi polisi itu untuk nangkapin penjahat. Bukan istilahnya, ya, kan ada di bagian administrasi, di bagian apa gitu kan. Nah, kalau misalnya setelah masuk instansi, ada yang namanya patuh dan taat. Udah, misalnya kita ditaruh di humas, ya itu kita patuh dan taat. Kita berbuat sesuatu di situ untuk menaikkan nama satker itu. Gitu. Dan saya akan tetap seperti ini walaupun apa yang terjadi sampai pensiun. Seperti itu. Selama badan masih kuat dan selama kita dikasih kesehatan sama Tuhan. Karena bayangin aja, kalau saya baca itu sebagian itu sehat-sehat ya Pak Ambarita, God bless you, Allah bersamamu, seperti itu. Saya merasa terima kasih udah didoain yang baik-baik, seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaannya, saya akan tetap seperti ini sampai kapanpun, seperti itu Don. Cukup. Oke. Jadi buat kalian yang para penonton channel ini, apapun yang saya lakukan itu adalah demi kebaikan. Apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan itu demi kebaikan. Walaupun terlihat keras, walaupun terlihat mean, itu hanya semata-mata demi kebaikan masyarakat. Jadi saya pada prinsipnya kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan sampai kapanpun itu, dimanapun itu. Walaupun kesannya kayak film-film, ya kan, kebaikan selalu menang. Ya kita percaya itu, kebaikan akan selalu menang. Jadi untuk semua yang menonton ini, walaupun mungkin di dalam hati kalian, sebagian dalam hati kalian, apaan sih, itu pendapat kalian. Tapi yakinlah, kalau kita berbuat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, semua itu akan menjadi baik, sampai kapanpun akan menjadi baik. Seperti itu Don. Terima kasih udah nonton ya. Ikutin terus channel ini, dan kalian nggak tahu dan bakal nggak tahu akan ada kejutan-kejutan lainnya. Terima kasih Don. Buat kalian para penonton, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen. Dan buat penjahat, ingat hari sial tidak ada di kalender. Oke. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, mantap.